Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, salam dan bahagia. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Guswanto Sunardi dari SD Negeri Windu Aji 06, Kecamatan Pakuyangan, Kabupaten Brebes, kelas 147A, program Guru Penggerak Angkatan 7. Kesimpulan modul 1.1 Pemikiran-pemikiran dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan KHD yang pertama, menuntun. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan Ingarso Sung Tulodo, artinya menjadi seorang pemimpin, terutama pemimpin pembelajaran, harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangunkarso, artinya seorang pendidik harus membangkitkan atau sebagai motivator dan menggugah semangat murid. Tuturi Handayani, seorang pendidik harus memberikan dorongan baik moral maupun semangat belajar dan kerja dari belakang. Pendidikan memberikan tuntunan agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan yang kedua adalah kodrat anak. Pada dasarnya, kodrat anak adalah merdeka lahir dan batin. Berdasarkan kodrat keadaan, yang pertama, kodrat alam, yaitu yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, kodrat zaman, yaitu yang berkaitan dengan isi dan irama, yaitu menyelaraskan dengan situasi dan kondisi pada zaman atau waktu yang sedang dijalani. Dasar pendidikan yang ketiga, berpihak pada anak. Artinya, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dalam proses pendidikan, ini didasarkan pada bakat, minat, dan kebutuhan siswa atau anak. Dasar pendidikan yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar dan harus dituntun oleh seorang pendidik untuk menebalkan garis samar-samar untuk dapat memperbaiki lakunya sebagai manusia seutuhnya. Dasar pendidikan yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Untuk mencapai tujuan keselarasan dalam hidup, maka dibutuhkan cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru meyakini beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengajaran sama dengan pendidikan. 2. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. 3. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. 4. Peserta didik dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Yang 5. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Yang 6.
Pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. 7. Memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi bakat dan minat peserta didik. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 antara lain 1. Saya membenahi mindset diri sendiri dalam bersikap dan bertindak untuk memberikan teladan yang baik agar anak sebagai peniru lebih berkarakter positif. 2. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Yang ketiga, aspek kognitif bukan yang terpenting, akan tetapi harus diselaraskan dengan budi pekerti. Yang keempat, berupaya selalu menerapkan pendidikan yang menyenangkan. 5. Saya menggali kodrat anak dan menuntun, mengarahkan, serta membimbing sesuai minat, bakat, dan kebutuhan mereka. 6. Saya harus menjadi guru, orang tua, teman, dan fasilitator yang baik bagi mereka sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat. 7. Tidak menerapkan sanksi atau teguran tegas kepada peserta didik karena membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. 8. Apapun tindakan yang dilakukan pendidik harus berorientasi kepada anak demi kepentingan mereka karena anak adalah subjek belajar. Hal-hal yang saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain 1. Mengidentifikasi karakteristik anak mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. 2. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka. 3. Memberikan suasana dan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. 4. Melakukan pendekatan secara emosional kepada peserta didik maupun orang tua guna mencari solusi terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan bersama-sama mengasah minat bakat mereka. 5. Melakukan pembiasaan etika dan sopan santun sebagai bagian dari penanaman dan penguatan budi pekerti. 6. Menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika berkenan, silakan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.